cuman buat yang peres-peres gitu. Kayak kalau urusan bully tuh semua orang pernah dibully dengan insecure Dan masing-masing tingkat kebulian masing-masing. iya gitu kan. Welcome to SharePods. Tempat sharing-sharing isi otak kita berdua sebenarnya. Kita yang mau kita yang mau mencurahkan isi hati dan kepala dengan topik-topik yang mudah-mudahan relate dengan kehidupan kalian di luar sana. Kayaknya relate sih. Cuma nggak berani aja. Iya. Kenalkan aku Beyonce, lol JK Yasmin. Gue Eki. Instagramnya di Angga X. Nggak nanya. Lu pede banget. Temen gue pede banget ya Allah. Promosi cuy. Temen gue pede banget ya Allah. Hari ini mau ngomongin apaan? Kita mau berbicara beauty standard dan self love. Oh, gila. Kayak orang paham banget ya. Parah. Aduh, kalau ngomongin self love gitu ya. Soalnya gue selalu penasaran gitu loh, kayak beauty standarnya laki-laki apaan sih gitu. Cewek kan banyak banget coy. Cewek ke cowok apa cewek untuk dirinya sendiri? Cewek untuk dirinya sendiri tuh society tuh kayak put pinning kayak yang cewek tuh harus gini untuk penampilan apalagi ya. Iya sih. Kayak yang dikategorikan cantik tuh harus kayak gini ya. Cuma kalau dari banyak cowok, tuntutan ya. Hello. Giliran ranking banyak mau pas nungguin kamu lama banget sih. Kayak kok lama banget sih gitu. Pas jelek kamu kumal gitu. Kamu sakit, kamu sakit gitu kan. Padahal kayak enggak, I'm just an ugly potato, guys. You pips. Sorry, kita anti guys di sini. Kalau cowok gimana tuh? Kalau cewek kan kalau laki beauty standarnya. Kalau laki cuman apa ya? Paling lebih ke hal-hal yang kayak badan gue kecilan, terus apa enggak? Dia enggak ada tuh yang kayak buat kamu jerawatan nih nyom gitu. Apa enggak yang kayak apa ya? Kalau gue laki mungkin lebih secure ke masalah apa ya? Ekonomi kali ya. Yang kayak tapi ini dong penampilan itu maksudnya perlu iya. Kalau dari kayak perempuan kan nih, menurut gue society tuh membrainwash beauty standard yang bilang kalau perempuan cantik tuh harus kayak gini. Kalau kita ngomongin di culture kita ya di Indonesia tuh kayak perempuan cantik tuh harus kurus, tinggi, putih, rambut panjang gitu kan. Kalau gini untuk masuk dalam kategori cantik gitu kan. Sedangkan kalau dari laki tuh, kalau dari kaca perempuan gak usah ditanya lah ya gitu kan. Cuman kan yang sebagai laki gitu, untuk bikin saya pede gitu. Tuntutan dari society itu yang bilang kayak cowok ganteng. Kalau gini cowok yang ganteng tuh yang iyalah jelas dia mau mobil gitu. Itu masuk gak? Cowok jatuhnya lebih ke financial ya. Nah itu kan tadi daripada penampilan ya. Karena misalnya gini, lu mau track woman, terus misalnya gini, ini cewek suka banget kasih surprise gitu misalnya. Lu beli bunga, lu ajak dia kemana itu butuh money nggak sih? Nah terus abis itu kayak ada di stand up Radit waktu itu lagi jadi itu kesel banget. Mantannya dia terakhir tuh ngelakuin ini ke mantannya. Jadi dia ngasih surprise. Terus dia ngajakin nonton bioskop. Ternyata di dalam bioskop itu semuanya udah ada kerabatnya dia, keluarganya dia. Habis itu dimulai film. Ternyata filmnya itu editan si lakinya itu sama teman-temannya. Oh iya. Nah itu kan itu kebut money kan kayak gitu kan. Sebenarnya laki mah bisa aja gampang kayak ngelakuin kayak gitu. Cuman itu kan butuh uang kan. Nah kalau gue di luar hal itu, kalau buat gue pribadi gue nggak insecure sih. Kayak kalau muka ya udah dikasih gini gitu. Kayaknya gue jaga, gue cuci muka. Emang cewek sih yang lebih dibebanin dengan standar kecantikan di mana-mana ya. Kalau cowok kayaknya mungkin mikirin beban kayak gitu kalau mereka emang di dunia entertainment yang emang kalau harus ganteng gitu kan. Kalau gue lihat emangnya cewek lebih yang mungkin udah kemakan gini kali ya. Udah kemakan self love itu kayak dia ngerasa nggak bisa dibilang nggak dihargain gitu ya. Terus siapa lagi yang bukan dirinya sendiri kalau
dirinya aja nggak self love dirinya gitu. Itu lebih kayak definisi self love-nya kan. Cuman kadang tuh banyak banget kalau dari perspektif cewek ya, karena kan kita standarnya kayak mantep banget gitu. Iya sih. Oh my god gitu, harus ini itu kayak yang harus desain yang kayak gini segala macam. Kalau kita nggak ngelakuin itu dibilangnya males gitu kan. Ya males banget gitu kan, kayak cewek itu harus perawatan, Cewek itu harus bisa bla, masak gitu ya. segala macam gitu, kayak Cewek itu- standar double standar tuh luar biasa gitu loh dibeban cewek gitu. Bener Bikin sih. gue iri kayak cowok kayak Kebayang, bener. minimal cowok tuh kayak as long as we got money we Iya, can get bener. the girls kayak Iya. Minimal cewek yang kayak curang ya. gitu kan kayak. Kayak curang. Udah gitu yang kadang aku suka ini gini, yang kadang aku suka nyes gitu di situ ya. Kalau ngelihat yang dilakukan laki ke cewek, kalau gitu sih nyet gitu. Kayak wanita ini sering banget dijadiin objek pemanis. Terus sering banget dijadiin objek, sorry kasar, jual beli gitu. Iya. Lu jarang kan ngeliat jual beli laki? Nggak tahu bang. Tapi jarang kan maksudnya. Iya sih. Kan? Terus yang kayak lu dengan kayak tadi gue mikir kayak tadi tuh yang kayak lu gampang dapet duit. Kalau lu punya gampang dapet cewek kalau lu punya duit gitu. Kan sama aja lu ngerendahin ceweknya sih. Emang cewek mikirnya duit doang gitu loh maksudnya secara nggak langsung. Betul. Iya. Betul. Padahal kan dia banyak kayak nih laki harus respect sama tuh cewek, terus masuk sama keluarganya atau enggak. Jatuhnya karena kita dari dulu, dari zaman dahulu tuh memang perempuan tuh dibikin objek seksual lah bahasanya, objek seksual gitu. Makanya kita dikasih standar yang menurut gue luar biasa banget, to the point dimana selama berjalannya generasi ya cuman itu doang gitu, pandangan untuk cantik tuh harus seperti itu. Nggak diajarkan kalau sebenarnya nggak harus seperti itu gitu loh. Kayak menjadi diri sendiri tuh ya nggak di mana-mana gitu, tergantung culture-nya aja kan. Kayak di luar juga mereka punya standar beauty yang beda juga gitu. Tiap negara nih beda-beda sih. Beda. Kayak di Korea itu di atas 50 kg itu dia termasuk gendut. Chaos nggak? Cewek gue 52. Kayak yang sorry gimana, gue apaan pride rock dia banget gitu kan. Kayak tolong ya kan. Itu di Korea gitu kan. Tapi kalau track back ke ya sepengetahuan gue nih ya, kalau di Afrika kayak gitu-gitu mereka justru maunya yang kayak berisi gitu kan. Kalau kurus banget justru dianggapnya kayak yang kurang makan. Bukan kurang makan, nggak cantik gitu. Jadi cantiknya sepengetahuan gue ya. Again, sepengetahuan gue. Sini nggak, tidak pembenaran kok guys, kalau salah juga lu komennya salah gitu. Sesuai informasi dan sepengetahuan dan gue aja, kalau di Afrika tuh justru kalau kurus itu mereka consider itu nggak cantik. Gitu. Iya. Itu di Afrika. Terus kayak tergantung culture-nya masing-masing aja. Kalau di sini yang nggak apa ya? Kalau di sini kayaknya nggak complicated gitu deh. Kayak yang penting putih bersih gitu ya. Ya kalau di sini tuh putih bersih kurus. Di Asia tuh kurang lebih hampir sama. Kulit putih yang diiniin kan, kayak kulit tuh harus kayak tembok kan, putih banget ya kan, harus kayak putih, terus kayak kita harus rambutnya tuh kadang kalau cewek kayak gitu takut paru-paru basah kan. Udah bukulnya banyak banget gitu kan. Terus kayak tapi itu kan dulu kan, sekarang udah enggak. Sebenarnya masih, cuman udah banyak movementnya. Udah mulai ada movement di mana kayak harus mulai belajar mencintai diri sendiri, terus harus mulai banyak representasinya gitu loh di mana-mana. Kalau nggak ada, karena kalau kita cara kan sekarang wadahnya banyak, betul gitu kan. Cuman banyak juga yang kayak bilang, tapi kan gue pengen
pengen kayak gini biar gini gitu loh. Kayak yang banyak teman-teman gue yang kayak gue harus putih, soalnya kalau gue nggak putih nanti gue nggak bisa apa sih, nggak dapet job lah gitu kan, karena mereka di dunia entertainment gitu kan, dan itu segala kan macam itu kan gitu kan. paru Again itu profesi, salah kan? iya, salahnya di mana? Salah lack of representation dong. Iya benar. Salah mereka standartin kalau lo mau jadi artis lo harus atraktif banget gitu kan, Jadinya Nora to the point yang dimana nggak masuk akal dan nggak ngasih representasi ke orang-orang yang punya size of shape yang beda-beda. Ya nggak sih, mereka nggak ngasih lihat representasi di mana ada bisa lo bisa jadi kayak gini, ini buktinya gitu loh. Sesimpel kayak tadi lo sempat bilang kan kayak ada model yang udah nego dan segala macem kan. Itu kan yang kayak gitu-gitu udah nggak dianggap jelek dong. Kayak udah ya lu udah berani tampil, dan gue menurut gue emang gak jelek gitu. Emang nggak ada apa ya, nggak ada hak untuk nilai itu cantik atau jelek gitu. Maksudnya kayak dengan dia dengan para agensi nge-guide model-model kayak gitu tuh udah positif banget menurut gua. Itu positif karena movementnya mulai dulu. Mereka nggak yang bikin ideas langsung. Siapa namanya? Aduh itu dari American Next Top Model tuh, siapa tuh ya namanya? American Top Model. Ya dia jebolan American Next Top Model. Jadi dunia fashion dan kayak gitu udah mulai kayak ayo kita angkat deh, karena udah banyak movement dan bahasanya protesnya kali ya gitu kan. Banyak banget kayak yang kalau di luar ya, gue kalau di sini kurang tahu gitu, cuman tahu beberapa doang yang emang jatuhnya kayak beberapa individual yang emang embracing diri dia gitu. Kayak gue nggak masalah kalau gue kasar, gue gendut lah gitu. Gue nggak masalah gue pendek, gue nggak masalah kalau kulit gue hitam gitu kan. Kayak Tara Basro yang kemarin ngepost uploadnya belipet-lipet gitu kan. Tapi gue bingung deh, orang posan sebegitu positif ya, maksudnya dia kan pengen ngejak orang ya lu punya perut belipet-lipet, lu body cewek, positif lah. Iya body positif kayak gitu. Terus lu punya kulit yang dark ya lu pede aja. Masih ada aja yang komentar, ih porno tuh kan tolongnya kelihatan gitu. Maksud gue, kok lu goblok gitu. Emang nggak bisa mikir positif ya kak gitu, maksud gue di komen sampai kebanyakan mikir kejauhan sih. Apa sih message-nya tuh nggak, iya message-nya nggak ditangkap gitu loh. Maksudnya bukannya dia mau buka-bukaan atau gimana gitu kan, sebenarnya dia spreading awareness dan movement untuk ngajarin gitu kan, kayak confident aja gitu loh. Mau asalnya mau bentuk kayak gimana gitu kan, dan segala macem. Cuma kalau di sini emang belum terlalu ke expose ya kayaknya. Kalau di luar udah banyak banget movementnya, dan dunia fashion mereka juga udah yang kayak inklusif gitu kan. Baru melintas nih di otak gue, kan lagi rame banget bullying ya. Nah ini berkaitan sama self love, ini berkaitan nggak? Nah kalau sekarang kan kalau dia korban bullying, habis itu dia punya self love, dia kan ngelawan kan? Iya. Dia nggak bakal gue ditindas nih terus melo gitu. Oh it depends, tergantung. Kenapa? Tergantung. Berarti sebenarnya gini, kalau misalkan lu menyuarakan self love ke orang-orang nih misalnya, terus habis itu bisa nggak sih angka bully itu jadi turun, karena mereka udah nggak ada lagi tuh yang bisa nyerang yang insecure sama dirinya sendiri, terus yang kayak dibully ya aja gitu. Sekarang sebenarnya sih harusnya ya, kalau ngomongin bully kayak gitu, semua orang dibully gitu kan, saya percaya juga. Aku juga dibully ya kan. Kalau kalian bingung dibully apanya apa, kelihatan jelas gitu kan. Cuman kan gue bukan tipikal orang yang kayak ngambil hati dan segala macem ya gitu. Buat kan. apa juga? Iya kayak capek di diri justru sendiri. Di poin yang kayak kalau dibilang lu gendut gitu kan, emang iya gitu loh, kayak yang kalau dia bilang kayak ampun kurus banget, itu baru gue tanya matanya ada masalah. Kalau itu di gue. Iya gitu. Gue kalau itu di gue. Matanya ada masalah apa gimana gitu kan, kayak yang cuman buat yang peres-peres gitu. Kayak yang kalau urusan bully tuh semua orang pernah dibully dengan punya insecure masing-masing dan tingkat kebulian masing-masing. Iya gitu kan. Terus kalau dibilang kenapa enggak maju aja ngelawan gitu kan, beberapa orang bisa, cuman
kadang kan kata-kata tuh memang luar biasa ya menyakitkannya gitu kan. Ada juga iya yang sih. kayak sampai mungkin overthinking dan kepikiran banget juga nggak bisa nyalahin gitu kan. Tapi kalau mau nyalahin, sebenarnya dia ngebully kayak gitu karena apa? Karena dia lihat standarnya harusnya nggak gendut gitu kan. Yang normal itu yang seperti ini gitu kan. Itu apa? Lack of representation dong Iya salahnya. benar. Tapi kalau ketika dia ngelihat representasinya memang type and shape itu Ya, apa yang lu beragam punya, ya gitu beragam. kan, kayak yang kalau dari memang Nggak ada yang bener. disuapin dari kecil kalau semua orang tuh bukan kayak gini doang, bukan cuman kayak model yang kayak segini terus cantik dan segala, enggak gitu. Ini nih ada warnanya beda-beda, bentuknya beda-beda, terus ada juga yang disability dan segala macem. Ketika direpresentasikan, kita tahu jadinya diversity itu ada, nggak cuma kayak ya udah Super gitu. sekali. Bener banget. Iya. Itu berarti problemnya Iya, adalah iya. orang jadi bully karena menganggap itu tidak normal karena tidak direpresentasikan di luar sana gitu kan. Jadi orangnya nganggapnya kayak yang lu pesek berarti lu jelek, kata siapa? Apaan sih? Ya kan, kata siapa gitu kan? Iya. Kata siapa? Karena dia nggak pernah ngeliat orang-orang pesek itu dibilang kalau dia ini yang paling cantik dan segala macem, nggak masuk hottest man atau hottest woman dan segala macem kan ya. Buat. Itu lagi salahnya karena itu lack of representation kalau menurut gue. Nah, kalau kayak tadi yang Tiara bilang, yang Ibu Tiara bilang, yang kalau misalkan sebenarnya untuk masalah kesehatan doang. Oh iya, banyak banget yang kayak bilang ada tuh kontroversi tuh sebenarnya. Gimana? Kontroversi yang banyak banget dulu sempet gue baca juga, kayak bahkan ada yang nanya langsung sama gue. Ya dia bilang gini, lo kebetulan saya kan pede banget nih ya gitu kan, gue tuh nggak masalah gitu, gue sadar banget gue gendut tapi gue nggak mempermasalahkan itu gitu kan. Journey-nya panjang gitu kan untuk di poin dimana yang kayak menurut gue kalau lo semua memproblemkan gue gendut, problem bukan di gue, di lo semua. Iya benar. Kan. Gue bertahun-tahun main sama lu, kagak pernah bahas body. Kalau bahas ya jangan bahas itu. Iya, itu kan ke gue bukan ke lo gitu kan. Kayak apa sih, gue nggak pernah memproblemkan Iya, itu kan. iya. Orang-orang banyak problem kayak yang ada yang bener-bener nanya langsung sama gue gini, dia tahu gue emang confident dan segala emang udah self love lah, gue udah mencintai diri gue sendiri apa adanya, tinggal nungguin aja yang mau mencintai gue apa adanya ya. Halo tok cepat datang ya. Kita publikasikan lah. Siapa tahu ada ya kan? Ada pasti belum ketemu aja. Terus dia nanya gini, lo kalau umpamanya nerima diri lo dengan apa adanya, berarti kalau gue kayak lo nih, nanti gue jadinya males gitu kan. Gue nggak mau workout atau nggak mau kasarnya mempercantik diri gue dan segala macam gitu kan. Terus kayak gue bilang dong, loh kalau lo nangkep message-nya itu berarti lo salah, gue bilang gitu kan. Kayak mencintai diri lo sendiri bukan berarti tidak make yourself be a better person. Kayak it's a different ya. Iya. Itu perbedaan gitu kan. Saya mencintai diri saya sendiri, tapi saya juga masih growing dan kayak gue juga masih tetap growing dan mencoba untuk be a better version of myself gitu kan. Iya. Doesn't mean gue terima diri gue sendiri. Udah gini aja, Ya, lu udah gak gini dandan aja gitu kan. Terus kayak gak coba untuk olahraga. Iya enggak gitu loh. Terus kayak yang terus karena kalau gitu lo ini dong, ada juga sempat kontroversial, sempat dibilang kalau model-model plus size itu ngasih contoh untuk unhealthy life. Iya. Gitu kan. Minimal kayak pertama, sis bro, mind your own fucking business ya gitu loh. Dibalik kita yang gendut ini atau dengan insecurity kalian masing-masing, bukan berarti kita kayak ngajak orang-orang buat hidup jorok. Iya, kayak ngajak untuk kayak udah makan aja apa gimana gitu kan. Do your freaking healthy life gitu kan. Itu kan hidup lo. Pertama itu privacy gitu kan. Enggak ini sih asal komentar doang gitu. Kan lu enggak ngeliat dia makan apa aja, makan Itu kayak gimana. apa sih, banyak banget yang kayak adalah yang kayak gue ngefans banget sama Ashley Graham, dia model. Oke banget. Dan dia kebetulan dikategorikan plus size gitu kan. Plus size ini cakep banget. Parah. Jadi dia itu model plus size pertama yang ada di cover Sport Illustration waktu itu kan.
Nah itu dia sempat diinterview juga. Dia juga kena pertanyaan yang kayak yang banyak banget yang ngehujat dia kayak yang lo berarti ini dong nyontohin lifestyle yang gak sehat gitu kan. Terus dia bilang gini, loh gue kan gak ada yang tahu gue tuh sebenarnya juga workout, dia bilang gitu kan. Gue eat healthy tapi di taraf level eat healthy yang gue bisa tetap mampu, tetap mau di postur gue yang kayak gini. Bukan eat healthy dan exercise untuk gue jadi seperti apa sih standar society yang kalian bilang gitu kan. Malah kayak kalian kan nggak, bahkan dia punya trainernya dan segala macam gitu, makannya juga cuman kayak itu untuk gue be healthy dengan size gue yang kayak gini karena gue tidak mempermasalahkan. Malah kadang karena ke insecurean itu cewek-cewek jadi pada kayak apa-apa diet, tapi dietnya yang diet nggak di research gitu, ngerti nggak? Diet yang menurut dia diet gini, ya gue nggak makan, tapi dia kan sebenarnya kan diet yang gue tahu adalah mengganti pola makan lo sama pola keseharian lo itu dengan yang lebih healthy. Kayak misalkan lo tadi makan makan sembarangan, makan fast food, iya junk food. Habis diganti itu ganti sama buah-buahan, sama sayur-sayuran. Kayak misalkan oke, lu karbonya makan nasi tapi makan jagung. Gue healthy life lah. Iya, kan kayak gitu kan. Bukan berarti lu tidak makan, tapi lu mengganti makanan lo gitu. Jadi kayak sedih banget sumpah gue kalau sampai yang bela-belain mau kurus nggak dibilang gendut gitu. Terus ada yang kadang-kadang temen gue atau punya pasangan kayak gendut gak sih, padahal ya gue sedih ngeliat itu kurusnya, itu bukan gendut. Ya Allah, itu tanaman ideas di mana, karena kadang kayak gue juga ngeliat temen-temen gue yang kayak iya tapi gue gendut. Terus gue kayak yang bilang apaan sih, lu nggak gendut, gua gendut. Lu enggak gitu kan, you fine gitu kan. Cuman akhirnya tadi kamu bilang mereka ralat gitu kayak iya tapi gue gendutan, ini gue agak gini terus agak gue kayak sih. Gue sampai taraf poin di titik poin yang kayak gue bilang sama majority teman-teman gue yang attitude kayak gitu, gue bilang ini kan gini ya, lu semua tuh cantik banget gitu kan di mata gue gitu kan, bahkan di mata orang-orang di luar sana gitu kan. Mau jutaan orang gitu kan, kayak ratusan ribu orang bilang lu cantik, kalau lu juga nggak nerima diri lu cantik, bener-bener. Itu sampai dol bebusa mulut gue dan orang-orang di luar sana tuh nggak akan ada efeknya ke lo gitu loh. Bener banget. Kayak lu aja denial sama orang bilang lu cantik. Iya, kayak coba gue ada yang bilang cantik, thank you. Tapi gitu emang kan. Yang self love yang lo lakukan apa seputar size doang, gak ada yang lain? Nggak juga sih, karena kan gue lebih pengalamannya di attack di bagian size ya. Gue personally gitu kan di bagian size gitu. Kok iya sih gue? Enggak, maksudnya kayaknya emang iya gitu. Cuman kayak gue sih nggak masalah. Tapi dari gue SMP sampai sekarang, gue nggak tahu kalau orang di luar circle gue ya gitu kan manggil gue apa. Tapi dari SMP sampai sekarang nggak ada yang pernah manggil gue pakai dut segala macam, nggak ada. Cuman gue yang lu pernah nanya benar. Gak pernah. Tapi itu dalam alam bawah sadar gue emang gak pengen manggil lu dut. Tapi ya adek gue panggil lu dut. Gue panggil lu dut, maksudnya kayak adek gue namanya Reski gitu kan. Dut, tolong Dut tutup pintunya gitu. Terus ada si Ray coba jadi saya panggilnya Dut. Padahal sekarang udah maco, udah kurus, tapi tetap gue panggil Dut. Kayak satu keakraban aja gitu. Kalau udah manggil Dut, bukan berarti gue ngatain dia gendut, bukan. Gue baru sadar itu pas kuliah. Kenapa nggak ada yang manggil gue itu pas kuliah? Karena confidence saya kelewatan, Pak. Nah, secara nggak kejadian di gue doang kan, yang di lain juga gitu kan, ya kan. Padahal ke orang lain ngomongnya di luar, makanya itu kayak setiap circle gue yang berbeda-beda itu nggak ada yang kayak manggil gue Dut gitu kan. Soalnya mungkin itu confidence-nya kali ya, karena nggak pernah apa sih, selalu ngenalin diri tuh memang nggak tahu malu sih jatuhnya. Nggak tahu. Itu apa ya? Ada orang bilang kadang-kadang fashion itu tergantung dengan pembawaan lo gitu. Ya tapi itu enak kalau dilihat, nggak yang jijik apa gimana enggak. Beda. Terus apa yang lo lakuin? Ini kan masalah size kan, yang lo lakuin adalah dengan cara menjawab semua. Di interview Pak. Tiba-tiba nanya saya.
gitu kan. Ini interview. Soalnya ngilmu buat gue. Ngilmu, sumpah ngilmu banget parah. Ntar lu nanya balik aja ke gue. Oh iya, siap boleh. Nah, ada apa lagi yang mau ditanya, kan Pak? siapa tahu gue mengalami itu, terus gue bisa mencontoh. Nah, kayak misalkan yang lu lakuin tuh apa? Misalnya lu lagi bete, apa lu dengar musik? Maksudnya Kayak- gimana tuh? Kayak apa ya? Kayak misalkan gue self love yang gue lakukan adalah ketika orang-orang nggak ngerti apa yang gue omongin tentang sepak bola, tapi tetap gue post di media sosial gue. Ya who cares? Itu self love gue kan? Oh, maksudnya caranya gue mencintai diri gue sendiri. Iya. Oh, itu journey-nya. Namanya doang nggak jelas ya. Tunggu pinter ya. Iya. Bangga banget loh. Untung makanya partnernya lu. Itu nggak sehari 2 hari, it takes a long journey banget gitu. Parah. Wah, Enggak sih, tisu. lebay enggak. Jadi pertama tuh gue orangnya emang dasarnya nggak terlalu ngambil hati dari mana-mana ya gitu. Cuman bohong lah kalau dibilang ada hari-hari di mana yang kayak insecure gitu, ada kebawa tuh baper tuh kayak. Ada lah, nggak Tapi nggak mungkin. Harus buat dunia tahu gitu. Oh nggak tahu, iya benar. Kan nggak harus dunia tahu apa. Bener gak sih, nggak harus dunia tuh tahu sebenarnya isi dalam lo gimana gitu. Kan gue nggak perlu ngepost item gitu kan, set segala macem kan, maksud Terus gue. ganti nama ada jadi titik doang. Iya gitu lah, gue mah ganti nama jadi kue cincin kalau BM gitu kan, biar orang tahu gitu kan. Cincin somai. Gitu kan, siapa nih kue cincin, itu artinya gue BM gitu Hitam kan. peci ya. Enggak sih, pertama emang gak terlalu ngambil hati, cuman ada hari-hari di mana yang insecure. Cuman gue belajar confident itu sebenarnya dari, believe it or not, dari internet. Mungkin karena lo punya public figure yang sangat lo ini kan. Ya kebetulan saya feminis, canda, nggak serius kan. Jadi belajar itu dari internet, karena selalu di keluarga tuh juga nggak they basically nggak mendukung confidence saya, Pak. Iya, jadi harus belajar itu dari luar. Jadi belajar itu dari luar, dan kebetulan kan anaknya suka banget surfing internet ke dunia pop culture lah gitu kan. Pop culture dan segala macam, akhirnya nemuin beberapa figur yang kayak mereka emang self love gitu loh. Kayak orang-orang yang emang ngajarin kalau inner peace itu adalah yang paling terbaik gitu loh. Kayak make peace with yourself itu gila. Bikin buku kali ini ya, gue bikin buku gitu kan. Ya kayak bener. Itu figur-figurnya tuh ditemuin di luar gitu kan. Jadi terus mereka mulai starting movement dan segala macem, sampai di poin yang kayak dengerin kasarnya preach dan speechnya mereka lah ya gitu kan. Terus kayak juga sih gitu kan. Jadi nggak yang sehari 2 hari, nggak long journey, tapi emang dasarnya juga nggak terlalu baperan dan gimana sih. Emang dasarnya emang confident udah ada juga gitu loh. Gila. Mantep banget. Jadi kayak semua orang tuh nyuruh untuk 10 juta umat kali pada bilang gue suruh ngecilin, minimal yang ada di otak gue selalu kayak bilang, perasaan lo semua deh kayaknya punya problem kayak diri gue sendiri sebenarnya gak masalah gitu kan. Benar. Jadi ya carilah figur kalian di internet. Sengaja buat acuan. Dorong lo lebih harus strong. ini sih harus accepting diri lo sendiri aja, terima kelebihan dan kekurangan lo. Gila. Tapi ini kan masalah size gitu ya. Apa nggak lebih deep lagi orang-orang yang kayak, maksudnya gimana nih? beneran sih ngomongin. Maksudnya gimana? Itu tolong diperjelas dong, Yang LGBT yang apalagi mereka again. nggak kuat sih gue. Itu problemnya di mana?
itu problemnya. Gue selalu bilang kalau urusan kayak gini ini semua lack of representation. Apa yang ditampilkan di media, apapun medianya itu. Tapi kadang orang suka gagal fokus kalau udah dibawa ke ranah-ranah yang sebenarnya bukan ranahnya, ngerti nggak? Kayak lu mau bawa ranah ke agama yang udah jelas-jelas salah. Kalau gue sih Sekarang kan? Kalau gue pemegang paham yang kayak don't hate something you don't understand. Iya. Nenon banget. Kayak coba untuk mengerti dulu iya, lah. coba Baru lu komentar. Iya, coba mengerti dulu. Abis gitu kalau udah tetap nggak mengerti, pegangan kedua saya adalah mind your own business, kan? Lo nggak ngehidupin, urusin hidup lo sendiri. Ketika lo tetap nggak ngerti, lo kan nggak ngasih makan dia. Oh iya sih benar. Udah biarin aja gitu kan. Kayak kasar katanya gitu ya, kalau dia mau masuk surga urusan dia, dia mau masuk neraka urusan dia, nggak ada sangkut paut sama kita. Gitu. Gue cuman mikirin aja gitu. Dihujatnya ngaco banget kan. Gak usah deh gak usah yang kayak gitu, yang orang-orang disability dan semuanya punya insecure. Bapak aja saya yakin punya insecure-nya. Ini saya mau nanya. Gue orangnya terlanjur cuek kali ya, pada brengsek gitu. Tapi udah bener-bener cuek banget. Kayak ya bener yang lo pikirin, kayak ya urusan gue udah ribet, ngapain ngomong dengan omongan orang gitu. Tapi pasti ada lah insecure-nya. Ada banget. Kan gak yang kayak gue bilang, gak sehari 2 hari lo self love gitu kan. Ada journey-nya gitu. Ada banget. Apalagi tentang gambar-gambar ini. Kalau kurus sih gue nggak, lebih ke bercandaan ya. Kalau kurus gitu, ya udah emang kenapa gitu. Tapi kalau tato, gue sering banget. Nyokap gue nonton gak? Gue sering banget kayak gue mau ke rumah saudara gue gitu, pakai lengan panjang ya gitu. Ntar wah ini lihat gitu, terus gak enak. Ya Allah, malu yang kayak gini gitu. Atau enggak yang kayak tapi gue sebenarnya sekarang sih ke keluarga inti sih udah. Berarti insecure paling tinggi tato nih ya. Iya sebenarnya, karena banyak banget yang sebenarnya gue lolos qualified, tapi karena tato gue nggak dapet kerjaan gitu. Banyak banget pak, nggak kehitung kali nih 5 nggak kehitung, sumpah. Jadi kayak ya ampun, kapan sih benernya? Maksudnya gue nggak tahu ya yang salah mana gitu. Apa pola pikir gue yang salah? Harusnya nerima aja bahwa itu tato salah. Cuman balik lagi gini. Jangan dibawa ke pandangan lo sendiri sama tato ini. Kalau gue kan kayak, kalau gue di size nih, gue bilang kayak kalau gue gitu. Tatonya sendiri, pandangan lo ke tatonya ini. Kalau gue alangkah enak banget gitu. Lu punya aksesoris tanpa lo harus copot, udah ngelekat di badan lu, dan itu punya meaning ya, bukan yang ada gue BM-in atau habis itu tatonya lollipop. Nggak tahu artinya apa. Mungkin dia suka banget sama lollipop. Kan bisa. Kalau jawabnya kayak gitu, gue fine. Tapi kalau jawabnya nggak tahu, gue BM aja, kan. Seenggaknya lu jawab gini kayak nggak tahu gambarnya bagus, temen gue lu kan gambarnya bagus nih, ya lu gambar dia terserah. Nah kalau kayak gitu masih iya. Kalau lu jawab nggak tahu, gue BM aja, nggak tahu gue waktu itu lagi mabok, nah kan mau gue lalu gitu. Maksud gue secara konsekuensinya yang gue dapetin di kehidupan gue tuh dibayarnya sangat-sangat mahal gitu, ngerti nggak? Dan dia jawabnya cuman nggak tahu BM aja gitu. Itu ngerti nggak sih maksud gue? Ngerti nggak? Banyak juga teman-teman gue yang nah gitu. Gue pernah waktu itu nginep di villa temen gue daerah Cisarua. Gue nggak tahu kali ya, emang muka gue begini apa kan ngeliat badan gue. Jadi gue ke warung rokok. Pas banget warung rokoknya itu di persimpangan, dan ada pangkalan ojek sama pangkalan angkot. Itu dua pangkalan itu ngeliatin ke gue kayak orang gua mana nih? Preman nih. Kayak bisa tato asosiasi banget mau preman nih gitu. Orang gua mana nih gitu kan. Kayak wah, dompet amanin gitu. Kayak wah, padahal gue cuma mau beli rokok doang, gue asem udah gitu, terus balik lagi. Konotasinya negatif lah ya. Iya, konotasinya negatif banget gitu loh. Gua kalau masalah kerjaan ya mungkin benar kata lo, ada beberapa perusahaan yang menjaga apa ya, yang menjaga image brandnya dia gitu. Emang itu gue ngerti gitu. Cuman kalau untuk yang kayak komentar-komentar nyelekit atau
gue lebih yang ke keluarga sih, keluarga yang kayak deep yang nggak boleh gue ngomongin tuh gini. Ya ampun, lu malu apa? Maksudnya lu malu ya? Lu malu ya? Gue pengen nanya ngomong, lu malu ya? Coba tanya. Jangan. Gitu doang sih, gitu doang kalau gue. Soalnya kan Gua balik lagi perspektif beda-beda ya kan. Tapi gue orangnya gampang apa ya? Gampang. Paling ya sejam 2 jam gue kayak ngerasa Insecure bentar gitu kan. iya, kayak. sejam 2 jam doang, tapi abis itu kayak udah kayak nggak tahu diri lagi gitu. Bodo amat ya kan. Bodo amat. Nggak usah dipikirin, emang kenapa? Paling kan ada orang tua. Itulah sama say. Orang sama. tua yang lapok. Kadang tuh kitanya nerima, tapi keluarga kita tidak menerima. Gitu. Gitu dah. Udah. Gimana jadi bingung kan? Langsung Ada bapak. tisu gak? sedih. Aku bukan harapan keluargaku. Tapi kalau di luar rumah ya, malah apa ya? Malah jadi sering banget karena dia ngeliat tato gue jadi pembuka awal obrolan. Iya. Gitu. Artinya apa? Iya kayak gitu. Terus keren apa enggak tuh. lu bikin di mana? Ya, bingung gue juga ada nih di sini tapi gitu misalnya ngobrol teman baru gitu. Terus gue pernah pacaran sama cewek. Lu kenapa mau sama gue? Gue suka cowok tatoan gitu kan. Gila rezeki nomplok banget gak sih? Rezeki nomplok banget Langsung kan? kayak keluarin. Terus kayak semua temen gue sekarang at least kayak cuman di mana gitu ada atau Lagian zaman sekarang gitu ya. Gak tau ya, kayak generasi kita juga udah mulai ngikutin movementnya gitu loh. Generasi kita udah kayak yang ya bodo amat gitu kan, kayak terserah deh dia mau bentukan untungnya gitu. coba gue dengan kayak gini lahir di 1970 Ya. tembak gue Sangka bahasa kasar sampah masyarakat. gue dilahirkan 94 baru tahun 2012. Tapi generasi kita udah mulai untungnya gitu open minded sama itu sangat bersyukur gue di situ sih sama itu dan apa sih sekarang kan udah media udah mulai diversity lah representasinya, karena udah mulai di attack gitu kan, apalagi kalau di luar tuh udah mulai sangat sensitif ketika mereka inklusif dan gak diversity tuh udah mulai disenggol kayak yang lo ngejualnya cuman buat ini doang gitu kan. malah yang kayak gitu yang disenggol kan, disenggol sama mereka. bukan kebalikan karena bahasanya mereka udah mulai melek mata gitu kan. Kalau orang polisi aja terang-terangan kok ya udah melek mata di mana kalau perbedaan itu diversity itu macam-macam itu dan representasi itu penting gitu kan. Untuk ngasih contoh kalau orang yang seperti ini gitu kan dengan kulit yang begini atau bagaimana tuh bisa juga nge-reach something yang sama mereka gitu loh. Itu justru kalau mereka nggak diversity malah disenggol. Enak banget. Kayak ini deh contohnya tuh di luar tuh di waktu Victoria's Secret bikin campaign, dia bikin campaign mereka diversity in color tapi nggak size, itu disenggol karena mereka nggak penjualannya cuma sampai size yang bahkan normal aja nggak masuk gitu kan. Itu disenggol. Itu malah cacat di brandnya. Iya Pak, disenggol tuh dalam arti lewat media sosial benar orang benar kayak yang lu nggak diversity nggak ini mendingan nggak usah jual gitu kan, udah kita nggak usah beli gitu kan. Kata-katanya jelek lagi. Iya, itu bener-bener didengar sama company lain. Mereka bikin persis banget campaign picture-nya. Jadi tapi mereka dengan color dan shape different yang beda-beda. Itu Dove datang benar-benar sama campaign yang sama, tapi benar-benar size-nya tuh yang beda-beda segala macam. Langsung legit dong. Itu langsung kayak mereka baru bilang kayak lo kalau mau bikin advertising kayak gini. Nah, iya. Jatuhnya kayak lo kalau mau bikin advertising kayak gini, jangan kayak VS tuh kemarin gitu. Secara 2020 gila. Jadi benar-benar yang mereka mau lihat sekarang adalah perbedaan dan variety of representation dari segala pihak gitu kan. Kayak advertising sport sekarang aja banyak yang orang-orang disable kan yang dipakai. Iya, emang iya. Even kayak Adidas, Nike udah mulai hijab pada kayak masuk advertising segala macam gitu kan. Kan ada hijabnya tapi untuk bahan yang kayak poli apa gitu. Jadi untuk yang khusus olahraga. Dan kalau kacamata olahraga mah dari dulu ya minus.
Udah gitu aja sih. Bapak nggak bagus pak contohnya gitu. Ya gitu aja deh. Ini Banyak Oke. ininya. wah gila durasinya ngaco banget. Udah berapa menit sih masalah? 40. Oke. Saking saya mencintai diri saya sendiri dan ngomongin diri sendiri adalah sangat bahagia buat saya. Oke. Kayak gue seneng ngomongin diri gue sendiri. Ya barangkali ada yang sama gitu kejadian gitu-gitu. Udah intinya adalah siapapun yang decided untuk dengerin ini gitu kan, coba berdamailah sama diri kalian sendiri, terimalah diri kalian apa adanya, karena disitulah kalian akan menemukan inner peace dan kebahagiaan, baru kalian bisa membahagiakan orang lain. Karena Gila, ketika- luar biasa. Ketika lu dilahirin dengan bentukan kayak gitu, itu bukan salah lu. Tapi ketika mati dengan keadaan kayak gitu, itu bersalah lu. Ngerti nggak? Betul. Kalian dilahirkan itu campur tangan Tuhan. Yep. Dibikin seperti ini campur tangan Tuhan. Lu mau nyalain Tuhan, ya kan? Ya udah. Betul. Oke, see you next time. Makasih sudah dengerin SharePods, tempat sharing-sharing. Barusan gue yang sharing banyak. Di subscribe ya. Oke. Bye.